Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Ananugraha dengan nomor induk mahasiswa 11940012 dengan program studi Teknik Telekomunikasi. Adapun pada video ini saya akan mensimulasikan topologi jaringan yang diberikan kuis di mata kuliah Jaringan Akses Nirkabel. Nah, sebelum itu petunjuk soalnya adalah daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id dan lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email ke masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah merangkai topologinya. Kita menghemat waktu supaya tidak terlalu lama dalam merangkainya. Jadi saya sudah rangkai. Yang pertama, di sini kita menggunakan server ada 4, ada server web, DNS, mail, dan DHCP. Nah, kita ulik terlebih dahulu server-server yang ada. Oke. Nah, server yang pertama itu kita default gateway dan DNS-nya kita menggunakan ya sesuai dengan instruksi dan di sini tidak ada setting yang terlalu banyak. Mungkin di indeksnya simpan pun juga kalau untuk DNS-nya kita tidak masukkan uh, poin-poin penting. Nah, di sini sama seperti server web. Di config itu di file gateway-nya kita menggunakan eh 8.0.0.2 dengan DNS server 8.8.8.8. Dengan fast internetnya di sini bisa dilihat kita cek untuk dari DNS itu sendiri. Nah, sebelumnya saya udah nih memasukkan daftarkan akun email untuk ke domain itera.ac.id. Nah, di sinilah di DNS ini kita mendaftarkan. Nah, gimana sih cara mendaftarkannya? Cukup dituliskan. Ini mungkin yang sudah terrecord karena saya sempat mencoba terlebih dahulu. Cuman coba kita hapus ya. Nah, sini recordnya. Nah, cukup diisikan name dan address-nya. Dan kita tipenya record dan surat record yang pertama itera.ac.id dan mail itera.ac.id dengan di sini untuk mail server dan juga web server. Oke. Nah, lanjut kita ke DHCP. Tidak ada yang begitu wah-wah banget yang harus disetting di sini. Secara interface face internetnya juga tidak perlu sesuai dengan yang diinstruksikan dan juga untuk settingnya juga pun juga untuk service eh, tidak banyak yang harus disetting. Mungkin di sini nih kita balikan lagi. Kita untuk mendaftarkan email-emailnya. Nah, di sini tadi saya sudah mendaftarkan 4 user yang dimana untuk menggunakan dari smartphone ataupun personal komputer yang terhubung dari Central Office Server. Nah, di sini saya sudah masukkan user-user sekaligus juga dengan passwordnya. Passwordnya ini kita masukkan dengan usernya Pandu dengan password 1234 pun juga dari Fareja, Dilan, Yogi dan lain-lainnya. Saya samakan untuk passwordnya 1234. Lalu semua ini server ini terhubung ke switch. Di switch ini juga sudah disetting ya physicalnya. Secara modulnya ini juga udah kita on kan dan udah beberapa perangkat masuk dan dikonfigurasi juga eh, tidak banyak yang disetting di sini. Untuk di CLI-nya ya mungkin dari CLI-nya di sinilah yang memang kita sesuaikan. Sesuai dengan dari em, instruksi yang udah diberikan oleh kuis tersebut. Nah, oke. Oke, cukup untuk di switch kita switch ke router. Nah, di router ini yang kita setting network address yang kita masukkan itu ada 8 dan juga 10. Masukannya dari mana? Nah, sesuai dengan fast internet yang kita gunakan. Nah, dari situ sudah dimasukkan.
ini supaya apa? Nanti bisa di CLI-nya itu bisa eh, tertulis ya. Sini juga sudah dikonfigurasi terkait dengan routernya pun juga dilakukan. Lanjut nih ke terbesarkan saja kali ya. Oke, bentar. Kita besarkan saja supaya bisa terlihat semua topologinya. Em, Lalu kita ke switch seperti sama untuk yang di harus setting ini juga. Eh, tidak ada, sudah dikonfigurasikan. Kita masuk ke access point. Di access point di sini SSD SSID yang digunakan adalah Itera, Itera dengan pas parsnya itu passwordnya itu 123456678. Nah, yang apa? Authentication-nya adalah WPA2 strip PSK. Nah, selanjutnya itu kita ke Central Office Tower. Di sini kita setting backbone-nya itu IP configuration-nya DHCP. Dan di sini nih provider. Untuk providernya kita lihat Indosat 1 ya providernya. Berarti kita gunakan dari sini juga kita sesuaikan ya providernya itu Indosat. Oh, sorry. Kita cek terlebih dahulu ya. Hmm, di sel tower ya juga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di sini ya? Yang perlu kita lakukan adalah display name-nya itu Tower Indosat 3 pun sampai 1, 2, 3, 4 karena kita menggunakan sel tower ada 4 jadi kita namakan mungkin berbeda itu 1, 2, 3 dan 4. Nah, bagaimana gimana caranya untuk mengirim emailnya tersebut? Kita masukkan perangkatnya itu dari smartphone, personal komputer, smartphone ataupun tablet. Nah, kita cobakan dan ini kan terhubung nih ke cell tower. Gimana sih cara terhubungnya, Kakak? Gimana cara terhubungnya? Nah, kita masuk ke konfigurasi. Cukup sederhana ke 3G atau 4G cell 1 yang dimana provider name-nya itu disesuaikan dengan cell tower yang kita gunakan. Dan untuk provider name itu adalah Indosat 1 yang dimana ini sesuai dengan cell tower-nya. Supaya apa? Supaya terhubung ke cell tower-nya ini. Pun juga sama kalau misalkan untuk dicek terlebih dahulu apakah ini berbeda atau tidak? Nah, berbeda ya. Ini sesuai dengan cell tower yang digunakan. Cell towernya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Semua udah ini. Maka selanjutnya adalah kita coba nih. Oh iya, mungkin penjelasan terlebih dahulu. Penjelasan terlebih dahulu perangkat-perangkat yang kita gunakan. Jadi network device, router itu termasuk di network device yang dimana yang kita gunakan router ada 2811. Nah, selain dari itu, dari network device ini juga kita masuk ke switch. Switchnya juga ada, kita gunakan nih ada 2 switch. Pun juga untuk terkait dengan access point. Nah, access point ini masuknya di wireless device. Lalu untuk security kita tidak menggunakan security. Pun juga kalau untuk one WAN emulation itu juga kita nggak kita gunakan. Lalu kita ke ini ya, end device. End device-nya itu kita gunakan adalah smartphone, PC, tablet. Itu adalah yang dinamakan end device. Pun juga kalau untuk yang lain-lainnya tidak digunakan.
Di sini multiple user. Oke, ya. Nah, di wireless device ini selain dari access point tadi, itu kita menggunakan server, pun juga dari central office server. Sampai cell tower itu digunakan di wireless eh ini sendiri. Nih, device. Dihubungkan menggunakan kabel apa? Dihubungkan menggunakan kabel straight through. Dan juga di sini itu kita menggunakan juga koaksial karena ini berbentuknya konvensional. Oke, langsung saja kita mulai. Apakah pesan yang akan kita gadang-gadangkan menggunakan email ini bisa terkirimkan oleh Pandu ke Dilan? Kita coba namanya adalah Dilan. Dan ini subjeknya RE pesan. Oke. Halo Dilan. Nah, kita coba sapa Dilan terlebih dahulu. Oke, send to success ya. Di sini masih belum terlihat ya. Secara ini VOP3 server 8.1 udah terkirim kan. Kalau dari katanya. Cuman coba kita lihat ke Dilan sendiri. Sudah masuk atau belum? Tuh, kenapa ini belum masuk seperti itu? Di sini keterangannya ini ya, sukses ya dari yang sudah dikirimkan. Ada apakah ini? Oke, kita tadi coba untuk lakukan setting dan tadi kita sudah mengirim mengirim pesan. Coba kita ke Yogi ya. Kita coba kirim ke Yogi. Yogi. Yogi at itera.ac.id dengan subjeknya adalah pesan. Nah, di sini kalau tadi kita nyapa Yogi, Yogi gimana kabar? Gimana kabarnya? Kita coba ya, kita share. Di sini keterangannya adalah sending mail to Yogi dan adalah sana sukses. Oke, dari Yogi, dari tabletnya Yogi masuk nggak TP pesannya ya? Masuk tidak ya? Nah, baru aja. Yogi gimana kabarnya? Tadi kita nanyain kabarnya Yogi. Yogi kita coba jawab Yogi. Um, kita jawab Yogi masuk ke tabletnya Yogi. Dan di sini kita balas. Kita balas. Halo Dilan, uh, aku kabarnya baik. Gimana kabar kamu? Oke, kita kirim. Kita buka dari Pandu. Pandu. Nah, itu tadi ya, ini yang kita coba tadi. Cuman ini, nah, masuk. Halo Dilan, aku kabarnya baik. Gimana kabar kamu? Oke, dari tugas atau kuis yang sudah diberikan dengan mendaftarkan akun email itu berhasil dan lakukan pengujian dengan cara mengirimkan email pada masing-masing user setiap minimal pengiriman kedua user yang berbeda. Ehm, ke user kedua ya, ada dua nih. Kali udah dua user yang berbeda ya. Antara Yogi dan Pandu. Artinya kita sudah menyelesaikan dari instruksi yang sudah diberikan oleh kuis ini. Maka dari itu,
kita cukup berhasil walaupun perjalanannya panjang untuk bisa berhasil di sini. Secara singkatnya perlu ada pengaturan konfigurasi, penggunaan kabel, dan juga penggunaan perangkat yang perlu diketahui secara detail karena apa? Kesalahan dari sedikit aja itu akan mempengaruhi dari lamanya, mempengaruhi dari perangkat-perangkat sendiri untuk mengirimkan suatu sinyal, data, informasi, dan lain halnya. Oke, sekian dari saya atau dari Anak Nugraha. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.